Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Kitab Al-Mulakhas yaitu ringkasan fi Syarhi Kitab Tauhid, di dalam syarah pembahasan Kitab Tauhid, penjelasan Kitab Tauhid. Sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Sekarang kita masuk membahas terkait dengan hikmah diutusnya para nabi dan rasul, yang sebelumnya kita telah membaca dari pembahasan yang ada di halaman ke-9 dan ke-10 terkait dengan tujuan penciptaan manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Maka di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan pembahasan yang dibahas oleh Syekh Saleh Fauzan di kitab ini terkait dengan hikmah diutusnya para rasul. Di sini Syekh membawakan satu ayat dan kita akan mengambil faidah dari ayat ini, dan Syekh Saleh Fauzan akan menjelaskan dari makna kata per kata. Demikian pula akan beliau jelaskan makna global dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sekaligus hubungan ayat ini dengan Kitab Tauhid. Qala rahimahullah wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan satu ayat di dalam firman Allah di surah An-Nahl. Surah An-Nahl
di ayat yang ke-36. Apa kata Allah Azza wa Jal? Walaqad, dan sungguh, laqad, lam di situ bermakna taukid, artinya sungguh. Dan qad itu juga bermakna taukid, sungguh juga artinya. Sungguh dan sungguh. Ini kalau dalam bahasa Arab, ketika ada dua kalimat sungguh dan sungguh, dua kalimat sungguh datang, itu namanya uslub ingkari, yaitu gaya bahasa bentuk pengingkaran. Yaitu apa? Yaitu sebuah gaya bahasa yang digunakan untuk memberitakan sesuatu pada orang yang dia ragu-ragu atau orang yang tidak percaya akan kebenaran. Jadi kalau kita mau meyakinkan orang, sampaikan kepada mereka dengan kalimat laqad, sungguh, betul-betul, sungguh dan sungguh. Ini namanya uslub apa? Uslub ingkari. Kalimat yang digunakan untuk meyakinkan orang yang ragu-ragu, orang yang menolak, tidak percaya. Sampaikan seperti ini. Sungguh apa? Kata Allah, ba'athna, kami telah mengutus. Siapa yang mengutus? Allah sebut dengan dhamir nahnu, yaitu kami. Nah, ini bentuk pengagungan terhadap diri Allah Azza wa Jal. Nah, ini gaya bahasa yang dimaklumi. Di bahasa kita, di bahasa Indonesia juga terkadang seperti itu. Kita mendengarkan sebagian orang yang dia berbicara sendirian, tetapi dia menyebut dengan kalimat kami. Ya, ini tidak dipermasalahkan. Sungguh kami telah mengutus, kami di sini maksudnya Allah. Allah bersendirian tentunya. Bukan berarti kalimat kami itu selamanya dipahami dengan makna ramai. Oh, kalau begitu Allah mengutus ramai-ramai. Tidak. Kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Apa yang kami utus? Fi kulli ummatin. Kami utus untuk setiap umat rasulan. Ada rasul. Jadi setiap umat itu ada rasul. Sebagaimana umat Islam, rasulnya adalah Nabi Muhammad. Coba kita lihat. Nabi pernah mengumumkan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Kata Nabi di depan kaum muslimin saat itu. Antum tuwafuna sab'ina ummatan. Kalian adalah penyempurna 70 umat. Berarti kaum muslimin yang dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad itu, mereka datang setelah sudah ada 70 umat, banyaknya itu datang. Dan setiap umat ada rasulnya. Dan Nabi memuji kaum muslimin. Antum khairuha. Kata Nabi, kalianlah yang terbaik dari semua umat-umat yang ada itu. Wa akramuha 'alallahi tabaraka wa ta'ala. Dan kalian yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ada umat, ada rasul. Setiap ada umat, pasti ada rasul. Untuk apa Allah utus rasul? Ini ada alasan. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyeru manusia agar para rasul itu mendakwahkan kepada manusia, u'budullah. Ini fi'il amr. U'budu. Sembahlah oleh kalian. Kalau satu orang yang kita perintah, u'bud. Sembahlah. Tapi kalau kalimatnya u'budu, ini memerintahkan jamak, banyak orang. Sembahlah oleh kalian, siapa yang disembah? Allah semata. Bukan sekadar menyembah, tapi Allah mengatakan wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian segala jenis peribadatan yang diberikan kepada taghut. Kata Syekh Shalih Fauzan, ba'athna artinya adalah arsalna. Artinya kami mengutus. Jadi ba'atha ya ba'athu. Ba'than masdarnya.
Kadang datang dengan kalimat arsala yursilu irsalan, artinya mengutus, ya. Kemudian kalimat kullu ummatin, setiap umat, kata Syekh maknanya adalah kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas, yaitu setiap ta'ifah, kelompok. Ta'ifah itu kelompok, kumpulan orang banyak disebut ta'ifah. Ahlus sunnah, Nabi namakan mereka dengan ta'ifah mansurah, kelompok yang ditolong. Ini ahlus sunnah diantara penamaannya. Selain mereka bernama dengan penamaan salafi, orang-orang yang mengikuti pemahaman salaf, orang terdahulu, juga ternyata ahlus sunnah itu bernama at-ta'ifah al-mansurah, kelompok-kelompok yang ditolong, golongan yang ditolong. Jadi umat itu artinya ta'ifah, yaitu kelompok, golongan, wa qarnin, sama. Qarn itu artinya generasi, sama. Wajil ini juga sama. Qarnin, wajilin itu maknanya sama, artinya generasi. Minan nas, dari kalangan manusia. Baik, setiap umat ini Allah utus rasulan, yakni kata beliau ar-rasul. Rasulan yaitu ar-rasul. Apa itu rasul? Man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Rasul itu artinya man uhiya. Siapa saja man. Siapa saja uhiya yang diwahyukan ilaihi kepadanya bisyar'in. Syariat Islam ini. Ada orang mengaku saya menerima syariat dari Allah. Tetapi pengakuan itu datang setelah adanya Rasulullah Muhammad, maka itu batil. Karena Rasulullah Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah rasul penutup dari kalangan para rasul. Wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk mentabligkannya. Mentabligkannya. Tabligh itu artinya menyampaikan. Tabligh artinya menyampaikan. Ini rasul ya. Di pertemuan kemarin telah kita jelaskan perbedaan nabi dan rasul. Kalau rasul dapat wahyu, umira bitablighihi, diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi kalau nabi, dia dapat wahyu tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Itu nabi. Kalau rasul wajib. Ya. Dan di antara para nabi itu ada yang dia hanya sekedar nabi. Di antara para rasul itu juga sama. Dan di antara mereka ada yang merupakan rasul sekaligus nabi. Seperti Nabi Muhammad itu, beliau rasul sekaligus nabi. Baik, ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, u'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah. Maksudnya apa? Afriduhu bil ibadah. Sendirikan Allah di dalam ibadah. Jadi makna menyembah itu menyendirikan. Itu baru namanya ibadah. Berbeda ibadah orang-orang kafir yang mereka menyembah selain Allah Azza wa Jal. Orang-orang kafir zaman dulu, kaum musyrikin zaman dulu itu jamaah, mereka itu menyembah Allah juga. Bukan mereka tidak menyembah Allah. Makanya Allah katakan dalam banyak ayat di Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layakulunallah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa Tuhan alam semesta ini? Bahkan dalam ayat lain disebutkan, wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur urusan alam semesta ini? Mereka akan mengatakan, yang mengatur, yang mencipta semua ini adalah Allah. Tapi itu tidak menjadikan mereka menyendirikan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Inilah ya kebodohan orang-orang musyrikin. Mereka tidak sadar bahwa yang berhak disembah itu adalah yang mencipta, bukan yang dicipta. Bahkan mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Ini namanya mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan mereka itu tidak menyembah Allah, mereka meyakini itu Allah itu
Tuhan mereka meyakini. Tetapi mereka tidak menyendirikan Allah. Ini enggak disebut menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah tidak boleh disetarakan atau dijadikan sekutu untuknya. Bahkan sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyud dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Kata sahabat ini. Kata Nabi, dosa yang paling besar adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Engkau sembah Allah, tapi ada juga yang engkau sembah selain Allah. Wa huwa khalaqak, padahal Allah yang menciptakan engkau. Kemudian kata beliau, wajtanibu, dan jauhilah oleh kalian. Jauhi itu maksudnya utruku, wafariku. Utruku, tinggalkanlah oleh kalian. Wafariku, memisahlah kalian, tinggalkan. Itu namanya menjauhi. Menjauhi kesyirikan. Maka kita tinggalkan kesyirikan itu. Menjauhi pelaku kesyirikan. Kita tinggalkan kesyirikan itu. Ini makna menjauhi. Mesti ditinggalkan. Bukan dijauhi, diperintahkan untuk menjauhi, tapi masih menyambung hubungan. Menyambung loyalitas dengan pelaku kesyirikan dan dengan kesyirikan tersebut. Jadi orang-orang yang mereka berkecimpung di dunia kesyirikan, kita nggak berloyalitas kepada mereka. Ya, karena kita menjauh dari mereka. Karena mereka itu zalim. Sementara dalam ayat Allah mengatakan, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Janganlah kalian condong. Jangankan dekat-dekat. Condong saja. Allah katakan, jangan condong sama orang zalim. Pelaku kesyirikan itu zalim karena mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah katakan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kalian condong kepada orang-orang zalim. Kenapa? Fatamassakumun nar. Kalian akan disentuh oleh api neraka. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita enggak menaruh loyalitas. Hubungan sesama manusia hanya sekedar bertegur sapa, mendoakan kebaikan tidak. Kenapa? Karena mereka zalim, ahlu syirki, pelaku kesyirikan. Tetap mengajak, mengingatkan dakwah. Tetapi untuk berkumpul lama-lama, apalagi ada orang yang menjadikan sahabat, dia bersahabat dengan dukun. Bayangkan, bukan 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun. Loh, kita kan sesama manusia. Allah memerintahkan kita untuk saling menyayangi, rahmat sesama makhluk. Akhirnya apa? Salah paham tentang permasalahan, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu berloyalitas, itu hanya sekedar bentuk fitrah. Fitrah manusia ya, sesama manusia seperti itu. Bukan sampai kita mengikuti agama mereka. Nabi berloyalitas, Nabi cinta juga, tapi cintanya cinta fitrah. Cinta kepada pamannya Abu Thalib. Cinta beliau sampai beliau betul-betul berusaha untuk mengislamkan pamannya ini. Tetapi dalam masalah agama, Nabi SAW tidak mengikuti sama sekali ajaran Abu Thalib. Ya, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kemudian makna at-taghut. Kita diperintahkan untuk menjauhi taghut. Apa itu taghut? Mushtaqun minat tughyan. Taghut itu adalah mushtaq, bentuk pecahan dari kata tughyan. Tughyan itu artinya sesuatu yang melampaui batas. Makanya Syekh mengatakan wa huwa mujawazatul haddi. Yang dikatakan sebagai tughyan itu adalah mujawazah. Mujawazah itu artinya melampaui, melebihi al-haddi, batasan. Artinya keluar batas. Sudah enggak karu-karuan. Sudah melampaui batas. Manusia itu diperlakukan seperti makhluk, sebagaimana makhluk-makhluk pada umumnya. Kalau sudah terjadi pujian-pujian bahkan penyembahan, itu sudah melampaui batas. Kalau orang itu ridha, maka dia taghut. Ini sudah kita jelaskan juga di pertemuan kemarin. Fakullu ma'ubida min dunillah, maka siapa saja, fakullu, kullu itu setiap artinya, siapa saja. Maka setiap atau siapa saja, ubida, yang disembah min dunillah selain Allah,
wa huwa radin bil ibadah, dan dia merasa ridha dengan peribadatan yang diberikan kepada dirinya, fahuwa taghut, maka dia disebut dengan taghut. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu mempromosikan dirinya bahwa dia Tuhan. Bukan orang yang menyembah dia, tapi dia yang promosikan, aku ini Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Dia menyuruh orang untuk menyembah dirinya. Sedangkan yang disembah dan ridho saja dikatakan taghut, apalagi yang mempromosikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, lebih-lebih lagi yang seperti ini, namanya taghut. Tapi kalau dia tidak ridho dengan penyembahan itu, dia bukan taghut. Dipahami ini. Nabi Isa alaihi salam, beliau bukan taghut, walaupun disembah oleh sebagian orang, karena tidak adanya keridhaan pada beliau. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wahai Isa, apakah engkau yang mengajak manusia untuk menyembah dirimu? Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Ya Allah, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang aku benar bilang begitu, pasti engkau tahu, ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu semua yang ada di dalam jiwaku, wala a'lamu ma fi nafsik, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Artinya Nabi Isa mengatakan, aku tidak mengajak manusia menyembah Allah. Makanya kalau ada orang Nasrani, ya, orang Nasoro, yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa mengajak seluruh umat ini untuk menyembah dirinya, ini kebodohan, jemaah. Ya. Sebenarnya mereka ini terkadang sudah mengetahui, tetapi karena memang hawa nafsu mendominasi, akhirnya nggak menerima kebenaran. Tidak menerima kebenaran. Kemudian kata beliau, al-makna al-ijmali lil ayah, makna global untuk ayat ini. Al-ijmali artinya global. Apa kata beliau? Kata Syekh Saleh Fauzan, annallaha subhanah, bahwasanya Allah subhanah, maha suci Allah, yukhbiru, Allah mengkhabarkan, yukhbiru, mengkhabarkan. Apa yang Allah khabarkan? Annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasula, bahwasanya Allah mengutus untuk setiap kelompok, ta'ifah, kelompok, wa qarnin, dan generasi, minan nas, dari kalangan manusia, ada Rasul. Setiap umat ada Rasul. Untuk apa? Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Yang mana mereka itu mengajak kalian untuk menyembah Allah wahdah semata. Jadi ini tugasnya Nabi dan Rasul. Jadi inti sari dakwah para Nabi dan Rasul itu mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah saja. Bukan mengajak kepada manusia sholat dulu. Ketuk-ketuk pintu. Ayo sholat, sholat. Bukan memperbaiki tauhid orang. Apa gunanya sholat kalau mereka memberikan ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Jadi yang memperbaiki itu tauhid dulu. Ajak manusia kepada tauhid. Bukan sekedar tauhid. Tapi Syekh mengatakan, watarki ibadati masiwah. Dan harus meninggalkan segala ibadah yang diberikan kepada siwahu, selain Allah. Ini baru namanya Nabi. Dan orang-orang yang mereka mengikuti dakwah Nabi bukan cuma mengajak orang kepada tauhid, tapi juga melarang dan jangan membiarkan orang terjerumus di dalam syirik. Ingatkan manusia itu. Jadi ini dua tugas, jamaah. Sebagian orang ada yang hanya menyampaikan tauhid, tapi tidak memberantas kesyirikan. Dia bilang kalau kita memberantas kesyirikan, habis kita, nggak dipanggil lagi ceramah nanti di sana. Oke lah kita ajak tauhid, ayo kita bertauhid. Ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Tapi jangan pernah memberantas apa yang sudah menjadi tradisi. Ini kan diajarkan oleh sebagian orang. Na'udzubillah. Bentuk menjual agama untuk mendapatkan dunia. Ini hati-hati. Bisa terjerumus sampai kepada kesyirikan. Jadi ini dua tugas. Kalau kita menyampaikan tauhid, harus diberantas kesyirikan itu. Karena yang namanya tauhid nggak akan tegak kalau ada kesyirikan. Dan kesyirikan tidak akan bisa ada jika tauhid sudah tegak. Baik, ini ma'asyiral muslimin azzakum. Nggak bisa disatukan ini. Tauhid dan syirik itu seperti api dan air. Nggak bisa bersatu dia. Seperti kalau kita beli
Indomie goreng, itu ada minyak dan kecap, tidak bisa bersatu. Begitulah tauhid dan syirik. Demikian pula sunnah dan bid'ah, tidak bisa bersatu. Makanya terkadang kita itu mesti mempelajari tentang kebobrokan kesyirikan itu. Bukan supaya kita jatuh dalam kesyirikan, tapi supaya kita tahu dan berhati-hati dari kesyirikan. Maka disebutkan oleh seorang penyair, araftu syarr la li. Ya, contoh-contohnya, makanya para ulama itu membuat bab khusus, anwa'us syirkil asghar, anwa'us syirkil akbar. Ada bab-bab pembahasan yang masuk kategori syirik asghar, apa-apa saja. Riya, sum'ah, itu termasuk syirik asghar. Ibadah ingin dilihat, ibadah ingin didengar, itu termasuk syirik asghar. Pelakunya tidak kafir. Ya. Tapi di sana ada contoh-contoh amal yang dikategorikan sebagai syirik akbar. Yaitu apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Memberikan sesuatu yang menjadi hak Allah, diberikan untuk selain Allah. Ini bisa mengantar pelakunya kepada syirik akbar. Hati-hati. Kemudian kata beliau, falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalik mundu hadatsa syirku fi bani adam fi ahdi nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal ini satu kalimat. Yang punya buku silakan dicatat. Falam yazal itu satu kalimat, artinya Allah tidak henti-hentinya. Allah terus menerus. Lam artinya tidak. Yazal itu juga artinya sama. Maka maksudnya adalah Allah tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya ngapain? Yursilur rusul. Mengutus rasul. Yaitu mengutus para rasul. Ar-rusul itu jamak dari rasul. Kalau setelah huruf sin ada waw, bacanya rasul. Artinya satu orang rasul. Tapi kalau datang dengan kalimat tanpa waw di tengah, rusul itu jamak, artinya rasul-rasul. Tidak henti-hentinya Allah mengutus ar-rusul, para rasul itu, ilan nas, kepada manusia, bidzalik, dengan hal yang seperti itu, mundu hadatsa syirku, semenjak terjadinya asyirku, kesyirikan. Kapan semenjak terjadinya kesyirikan? Fi ahdi au fi bani Adam, di dalam anak keturunan Adam ini, fi ahdi Nuh. Jadi semua orang itu bertauhid pada awalnya sampai datangnya zaman Nabi Nuh alaihi salam. Disitulah awal mula munculnya kesyirikan. Sampai kapan itu? Ila an khatamahum bi Muhammad, sampai akhirnya ya Rasul yang paling terakhir diutus Nabi Muhammad itu masih menyebar kesyirikan. Dan kesyirikan itu ada di zaman sekarang. Nah, kalau kita bertanya, hal asyirku mawjudun fi hadhil ummah? Apakah syirik itu ada zaman sekarang? Ya ada, jelas. Kesyirikan itu akan terus ada sampai tegaknya hari kiamat. Itulah tugas kita. Orang-orang yang mereka meneruskan dakwah Nabi dan Rasul itu, jamaah, meneruskan dakwah Nabi ya. Maka sebagaimana para Rasul itu, para Nabi Allah itu, mereka mendakwahkan agama Allah, memberantas kesyirikan, maka tugas para da'i manusia zaman sekarang, itulah tugas mereka. Memberantas kesyirikan itu. Itu yang paling repot. Itu yang paling susah. Apalagi zaman sekarang itu, orang sudah menganggap kesyirikan itu sebagai tradisi yang nggak bisa ditinggalkan. Itu susah. Ya, kalau dia sudah anggap itu tradisi yang harus ada. Kalau tidak ada, hilang keberkahan di dalam sebuah ya perkara. Baik, kemudian kata Syekh, munasabatul ayati lil bab. Sisi kesesuaian ayat yang dibawakan oleh Syekh dengan bab Kitabut Tauhid. Apa sisi kesesuaiannya? Kesesuaiannya kata beliau, anna da'wata ila tauhid wan nahya 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Bahwasanya dakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan itu adalah muhimmah. Muhimmah itu artinya misi. Bisa dicatat ya. Muhimmah itu adalah misi. Misinya siapa? Mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan ini. Itu adalah misi jami'ir rusul. Misinya seluruh para rasul wa atba'ihim, dan pengikut mereka. Sekarang saya tanya, siapa pengikut para nabi dan rasul? Ya semua manusia yang mereka mengikuti para rasul. Maka semua yang mengikuti dikatakan atba'
ar-rusul. Mereka itu pengikut para rasul. Jadi ma'asyiral muslimin azakumullah, kalau kita mau dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, pengikutnya para nabi dan rasul, maka kita harus menjadikan dakwah yang paling urgensi untuk kita dakwahkan kepada manusia itu tauhid dan memberantas kesyirikan. Jangan di mana-mana buka pengajian hanya tentang keluarga saja. Oh, kita buka kajian tentang keluarga saja, tentang kebahagiaan bahtera rumah tangga. Kalau begini banyak yang datang. Oh, kita adakan kajian tentang masalah fikih saja, supaya orang paham tentang ibadah, dan ibadah. Harusnya dia jelaskan dulu tentang tauhid. Ya, ini musibah kalau kita hanya mendakwahkan permasalahan yang kita inginkan ramai orang yang datang. Ini sudah rusak niat dari awal. Mengadakan pengajian itu untuk mengangkat kebodohan yang paling penting di tengah manusia. Bukan untuk mengumpulkan seramai-ramai manusia. Bukan itu. Apa gunanya? Ramai yang datang, tetapi tujuan dakwahnya salah. Bukan berarti orang yang membuka kajian tentang rumah tangga, tentang masalah fikih, itu keliru. Bukan berarti seperti itu. Tapi jika dia hanya mendakwahkan itu, ada ustadz memang dikenal, oh ustadz ini, oh ustadz yang kajian rumah tangga itu. Orang kenal tentang itu saja. Pokoknya kalau dia bicara, pasti tentang itu. Ya, ada yang ahli dalam masalah poligami. Pokoknya kalau dia poligami saja. Ada yang ahli dalam masalah permasalahan fikih saja. Pokoknya kalau ustadz itu, jangan tanya akidah, fikih saja. Dia nggak akan mau bicara kecuali masalah fikih. Ini kan berbahaya kalau seperti ini. Ahlus sunnah itu, biar dia mengajar nahu, mengajar sorof, mengajar fikih, mengajar ilmu yang selain ilmu bidang akidah, dia akan menyelipkan permasalahan akidah. Itu baru dai yang benar, seperti itu. Makanya kita dapati kadang ustaz-ustaz kita itu mengajar bahasa Arab, tapi sampai bahas tauhid. Coba bayangkan itu. Ternyata memang di sebagian uslub gaya bahasa Arab itu ada pembahasan yang dikaitkan dengan tauhid di situ. Nah, ini perlu dipahami yang seperti ini. Hendaknya seorang itu sibuk memperbaiki akidah, ya, dibandingkan permasalahan-permasalahan yang tidak ada gunanya. Ada gunanya, tetapi terkadang sesuatu itu hanya sedikit manfaatnya. Baik, kemudian kita memetik faedah, ada 5 faedah yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Kata beliau, ma yustafadu minal ayah. Apa saja yang bisa kita ambil faedah? Yustafadu artinya diambil faedah. Apa saja yang bisa kita ambil faedah minal ayah, dari ayat ini? Faedah pertama di dalam ayat ini, annal hikmata fi irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wan nahyu 'anil syirki. Bahwasanya hikmah dari pengutusan, irsal artinya pengutusan. Hikmah dari pengutusan ar-rusul, para rasul itu, apa hikmahnya? Adalah ad-da'watu ila tauhid. Bahwasanya adanya dakwah, menyeru kepada tauhid, wan nahyu 'anil syirki, dan melarang orang-orang untuk berbuat syirik. Nah, ini hikmahnya. Jadi kalau ditanya untuk apa Rasul diutus, untuk menyerukan tauhid dan memberantas kesyirikan. Ya, itu gunanya Rasul diutus ke muka bumi ini. Yang kedua kata beliau, annad dinal anbiya wahid. Ini sudah kita jelaskan juga. Bahwasanya agama para nabi itu satu. Sejak nabi yang dulu, sejak Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad, agama mereka satu, Islam. Hanya saja syariat mereka berbeda-beda. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kata Nabi SAW, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ini hadis, kata para ulama, menjelaskan bahwasanya agama para nabi itu semua sama, satu. Apa kata Nabi? Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu ibarat saudara seibu. Dinuhum wahid atau ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu-ibu mereka berbeda-beda memang, tapi agama mereka itu satu. Mereka itu ibarat satu ibu. Ibu mereka berbeda-beda, tapi tujuan dakwah mereka sama. Agama mereka sama. Artinya agama Islam adalah agama para rasul, para nabi semuanya, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi syariatnya beda-beda. Zaman dulu
ada juga puasa di zamannya Nabi Ibrahim, di zamannya Nabi Daud, tapi puasa mereka berbeda. Ada juga sholat, syariat haji, umroh itu ada di zaman Nabi Ibrahim. Karena sejak Nabi Muhammad belum ada, belum diutus, orang-orang jahiliyah itu mereka sudah berhaji di Ka'bah. Haji. Tapi itulah tadi saya katakan, mereka menyembah Allah, menyembah selain Allah juga, punya Tuhan banyak mereka ini. Bahkan di dalam Ka'bah itu ada Tuhan mereka. Ada beberapa patung-patung yang mereka keramatkan. Kemudian di sekeliling Ka'bah itu ada beberapa Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan di situ selain Allah. Baik. Tapi syariat haji, syariat umroh zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Puasa itu juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kepada umat sebelum kalian. Berarti puasa ada enggak dulu? Ada. Jangan bilang puasa itu hanya zaman Nabi Muhammad baru ada puasa. Oh enak orang dulu ya Ustaz, mereka enggak puasa. 1 bulan enak. Kita 1 bulan sengsara. Menahan lapar dan dahaga. Meninggalkan segala jenis perkara-perkara yang dinikmati di dunia. Dan coba lihat. Itu ada. Tetapi tidak seperti sekarang. Bahkan kalau kita berbicara zaman dulu itu lebih berat puasanya. Mereka berpuasa dengan jumlah hari yang lebih banyak dibandingkan kita. Sholat, mereka punya kewajiban sholat yang lebih banyak dibandingkan dengan kita. Baik, kemudian kata beliau, wa huwa ikhlasul ibadah. Dan kata beliau, agama para nabi itu semuanya mengajak untuk mengikhlaskan ibadah. Mengikhlaskan tahu? Ikhlas itu secara bahasa artinya at-tasfiyah, membersihkan. Itu namanya ikhlas. Kalau dikatakan ikhlas al-ibadah, mengikhlaskan ibadah berarti kita memurnikan ibadah itu hanya lillah, untuk Allah. Semuanya tidak ada. Semuanya tidak ada. Wa tarki syirki, demikian pula wa tarku syirki, meninggalkan kesyirikan. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun syariat mereka ikhtalafat, berbeda-beda. Ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun ibadah syariat mereka berbeda-beda. Jadi beda-beda syariat para nabi itu, tapi tujuan dakwah mereka sama, tentang tauhid. Yang ketiga, kata beliau, wa anna risalata ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Anna risalah, bahwasanya risalah itu sesuatu yang dibawa, itu namanya risalah. Bahwasanya risalah ammat kullal umam, itu telah mencakup semua umat. Apa artinya? Semua umat itu kedatangan Rasul. Apa boleh buat orang zaman sekarang mau beralasan di hadapan Allah? Ya Allah, kami ini nggak ada yang mengingatkan. Bukan nggak ada yang mengingatkan, tidak mau ikut kebenaran. Zaman sekarang itu jamaah, agama Islam sudah menyebar. Hatta di pelosok-pelosok zaman sekarang, orang bisa mengakses dengan internet. Dakwah itu sudah menyebar. Makanya kata beliau, anna risalata ammat kullal umam. Semua tentang permasalahan risalah Islam ini itu mencakup semua umat. Wa qamatil hujjatu 'alal ibad, maka sudah tegak hujjah untuk setiap para hamba. Jadi enggak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ya, orang-orang kafir zaman dulu ya, sudah dakwahkan Islam kepada mereka, tapi ketika mereka meninggal, mereka mengatakan kepada Allah, apa kata mereka? Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Kata orang-orang zaman dulu ya, ahlu syirki, orang-orang pelaku kesyirikan zaman dulu, apa kata mereka? Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ya Allah, kok kami diazab? Tidak ada yang datang kepada kami, pemberi kabar gembira dan yang mengingatkan kami dari maksiat. Tidak ada ya Allah. Padahal apa kata Allah? Allah katakan, faqad ja'akumun nadhir, atau faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Sungguh itu alasan yang konyol, kata Allah. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Artinya apa yang mau kita jawab jamaah sekalian? Kalau kita mati suatu hari nanti, apa yang akan kita jawab? Ketika Allah bertanya, kenapa kalian tidak mengikuti sunnah? Kenapa kalian meninggalkan kewajiban? Kenapa kalian berpaling dan lari dari agama Islam ini?
Apakah kita mau mengatakan, ya Allah nggak ada yang ingatkan kami. Ya Allah kami nggak punya HP untuk mengakses internet. Ya Allah nggak ada guru yang mengingatkan kami. Ya Allah di kampung kami nggak ada dakwah. Na'udzubillah, itu kebodohan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Allah katakan, sungguh telah datang kepada kalian pemberi kabar gembira. Zaman sekarang bukan orang tidak ada yang mengingatkan, banyak yang mengingatkan. Tapi memang hawa nafsu itu lebih mendominasi. Akhirnya apa? Mereka a'radu an dzikrillah. Mereka berpaling dari peringatan Allah. Yang keempat, kata beliau, a'dhamu sya'ni tauhid. Betapa agungnya permasalahan tauhid ini. Kenapa? Wa annahu wajibun ala jami'il umam. Bahwasanya tauhid itu wajib untuk seluruh umat. Tidak ada satupun manusia yang dicipta kecuali dia ibadah harus dengan tauhid. Artinya apa? Ibadah tanpa tauhid itu sia-sia. Yang terakhir kata beliau, fil ayati ma fi la ilaha illallah fin nafyi wal itsbat. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihi ma jami'an. Wa anna an-nafyal mahdha laysa bitauhid wal itsbatal mahdha laysa bitauhid. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ahu, di dalam ayat ini, yaitu di dalam kalimat la ilaha illallah. Di dalam ayat ini ada makna la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Artinya tidak ada semuanya. Sesembahan itu batil, tidak ada. Kecuali siapa? Ditetapkan. Kecuali Allah. Paham ini? Ada peniadaan, penafian, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada. Dan ada penetapan. Ditetapkan. Kecuali hanya Allah saja. Artinya semua itu tidak ada. Kata beliau, minan nafyi wal itsbat. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Perhatikan jemaah. Kalau la ilaha illallah kita itu benar, harus penuhi dua rukun ini. Yang pertama apa? An-nafyu. Kita harus tiadakan, tolak semua ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Baik peribadatan secara langsung dengan perbuatan, peribadatan secara langsung dengan lisan, peribadatan terkait dengan amalan hati, rasa cinta, takut, harap yang berlebihan diberikan untuk selain Allah, ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Tidak kita berikan. Dan kita tetapkan hanya untuk Allah. Makanya kalau ada orang cinta berlebihan sama istrinya, oh kalau kamu mati, saya juga mati. Kalau kamu mati, saya harus mati. Berarti cintanya berlebihan untuk manusia. Seakan-akan hidup dia untuk istrinya. Ini namanya perbuatan amalan keyakinan, tetapi bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Ini hati-hati, menaruh rasa cinta berlebihan. Memberikan rasa takut berlebihan kepada selain Allah. Manusia itu fitrahnya takut. Datang ke tempat yang gelap, memang fitrahnya takut. Ya. Kemudian datang ke tempat yang ada binatang buas di situ, takut. Apakah takut seperti ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan? Takut yang seperti ini takut fitrah namanya. Fitrahnya orang takut. Tetapi dia harus melawan. Jangan sampai dia perturutkan itu. Oh, saya takut, setiap ada tempat gelap saya takut. Jangan, nanti ada hantu, nanti ada ini dan itu, nanti ada musibah bala bencana. Sekarang kita katakan yang menurunkan musibah bahaya itu siapa? Allah. Walaisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Walaisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Tidak ada yang bisa memberikan musibah, malapetaka, bahaya kecuali atas izin Allah. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Maka kata beliau, fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihi majami'an. Maka ini menunjukkan tidak akan tegak. La yastaqimu artinya tidak akan tegak. Ini menunjukkan tidak akan tegak. Apa itu? Tidak akan tegak tauhid kecuali harus dengan keduanya. Harus kita nafikan semua ibadah diberikan kepada selain Allah dan kita tetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Harus dua. Kalau kita menafikan selain ibadah kepada selain Allah, tapi kita tidak menetapkan hanya Allah saja, maksudnya kita nafikan, tapi kita nggak menetapkan cuma Allah, artinya masih ada selain Allah. Itu namanya tidak akan tegak tauhid. Ini kaidah. Kata beliau apa? Annan nafyal mahdha laisa bitauhid. Hanya menetapkan ibadah dari selain Allah saja belum dikatakan tauhid. Hanya menafikan ibadah. Perhatikan ini. Hanya menafikan ibadah dari selain Allah saja
itu belum dikatakan tauhid. Kalau kita hanya menafikan, kita hanya mengatakan tidak ada ibadah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada, semuanya tidak ada. Itu belum tauhid. Orang-orang yang tidak beragama itu kan seperti itu. Mereka menafikan ibadah kan, mereka menafikan peribadatan diberikan kepada Tuhan. Makanya mereka nggak percaya adanya Tuhan. Ini penafian, tapi tidak menetapkan. Ya, orang-orang zaman sekarang dan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan bahkan tidak mau mendapatkan beban untuk beribadah kepada Tuhan itu, mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Hanya mengatakan tidak ada Tuhan. Itu belum tauhid. Harus ada yang ditetapkan. Demikian pula kata beliau, wal isbatal mahdhu laisa bitauhid. Kalau hanya menetapkan saja Allah yang disembah, tapi enggak menafikan semua ibadah selain Allah, ini juga belum tauhid. Jadi tauhid itu harus menafikan semua ibadah yang diberikan kepada selain Allah dan hanya menetapkan satu, Allah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas dari penjelasan Syekh, ya, menyimpulkan pembahasan kita yang telah berlalu dan lebih menegaskan pembahasan yang telah berlalu dari apa yang telah kita pelajari. Hadza huwa, semoga bermanfaat dan jelas. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.